Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hernanda Trisha Merita dengan NIM 211020008. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang poliomielitis atau yang biasa disebut dengan polio. Poliomielitis atau yang biasa dikenal dengan polio adalah penyakit menular berbahaya yang disebabkan oleh virus polio. Penyakit ini disebabkan oleh virus polio yang berasal dari genus Enterovirus dan famili Picornaviridae. Penyakit ini menyerang seluruh tubuh, termasuk otot dan saraf, dan bisa menyebabkan kelemahan otot yang bersifat permanen, kelumpuhan atau kematian. Penyakit ini paling sering terjadi pada anak-anak di bawah umur 5 tahun, terutama yang belum menjalani imunisasi polio. Meskipun penyakit ini sangat rentan dialami oleh anak-anak, bukan berarti orang dewasa tidak berisiko terpapar penyakit polio. Epidemiologi penyakit polio. Selama 3 dekade pertama di abad ke-20, 80-90% penderita polio adalah anak balita, kebanyakan di bawah umur 2 tahun. Tahun 1955, di Amerika Serikat pernah terjadi wabah polio sebanyak 2.771 kasus dan tahun 1959 menurun menjadi 139 kasus. Hasil penelitian WHO tahun 1972 sampai dengan 1982 di Afrika dan Asia Tenggara terdapat 4.214 dan 17.785 kasus. Di negara musim dingin, sering terjadi epidemik di bulan Mei sampai dengan Oktober, tetapi kasus sporadik tetap terjadi setiap saat. Di Indonesia, sebelum Perang Kedua, penyakit polio merupakan penyakit yang sporadik sampai dengan endemis. Epidemi pernah terjadi di berbagai daerah seperti Belitung sampai ke Banda, Balikpapan, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Medan. Epidemi terakhir terjadi pada tahun 1976 sampai dengan 1977 di Bali Selatan. Kebanyakan infeksi virus polio tanpa gejala atau timbul panas yang tidak spesifik. Gejala polio. Kebanyakan orang terinfeksi, 90% tidak memiliki gejala atau gejala yang sangat ringan dan biasanya tidak dikenali. Pada kondisi lain, gejala awal yaitu demam, kelelahan, sakit kepala, muntah, kekakuan di leher, dan nyeri di tungkai. Adapun gejala penderita polio dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada polio non-paralisis, dapat menyebabkan muntah, lemah otot, demam, meningitis, letih, sakit tenggorokan, sakit kepala serta kaki, tangan, leher, dan punggung terasa kaku dan sakit. Yang kedua adalah polio paralisis, menyebabkan sakit kepala, demam, lemah otot, kaki dan lengan terasa lemah dan kehilangan refleks tubuh. Yang ketiga ada sindrom pasca polio, menyebabkan sulit bernafas atau menelan, sulit berkonsentrasi, lemah otot, depresi, gangguan tidur, dengan kesulitan bernafas, mudah lelah dan massa otot tubuh menurun. Masa inkubasi polio. Masa inkubasi virus polio biasanya memakan waktu 3-6 hari dan kelumpuhan terjadi dalam waktu 7-21 hari. Tingkat keparahan polio. Tingkat keparahan polio ini bisa menyebabkan kelemahan otot yang bersifat permanen, kelumpuhan bahkan sampai dengan kematian. Penularan polio. Penularan virus polio tidak diketahui dengan pasti. Namun penularan ini dimungkinkan tetap terjadi sepanjang virus masih dikeluarkan melalui tinja. Penularan terutama terjadi dari orang ke orang melalui rute oral fekal. Virus lebih mudah dideteksi dari tinja 3-6 minggu atau lebih. Dalam jangka waktu panjang dibandingkan dari sekret tenggorokan 1 minggu. Walaupun penularan polio dari orang ke orang melalui rute oral fekal, walaupun jarang, susu, makanan, dan barang-barang yang tercemar dapat berperan sebagai media penularan.
Secara bukti kecil, lalat juga berperan sebagai pasif dalam penyebaran virus ini dari tinja ke makanan. Pencegahan penyakit polio. Pencegahan selalu lebih baik daripada mengobati dengan memberikan imunisasi polio kepada anak bayi dan balita berulang-ulang untuk melindungi anak kita dari penyakit ini. 1. Pencegahan primer. Memberikan edukasi dan promosi kesehatan tentang polio, surveillance AFP, imunisasi polio reguler, dan tambahan menuju eradikasi polio. 2. Pencegahan sekunder. Melakukan isolasi di rumah sakit untuk penderita yang disebabkan virus liar, melakukan disinfeksi terhadap discharge tenggorokan. 3. Pencegahan tersier. Fisioterapi untuk memulihkan fungsi tubuh setelah mengalami kelumpuhan akibat polio. Pengobatan polio. Belum ada pengobatan antivirus yang spesifik untuk penyakit polio sampai saat ini. Leconali, satu antivirus yang aktif secara in vitro terhadap piconavirus, telah dicoba di beberapa pusat penelitian di dunia. Untuk mengurangi jumlah virus serta peningkatan daya tahan tubuh pasien, dapat diberikan zat imunoglobulin. Pada prinsipnya, ditunjukkan pada pencegahan terjadinya cacat agar anak dapat tumbuh senormal mungkin. Program pemerintah. Dalam upaya untuk membebaskan Indonesia dari penyakit polio, pemerintah telah melaksanakan program eradikasi polio yang terdiri dari pemberian imunisasi polio secara rutin, imunisasi polio suplemen, surveillance strategi yang ditempuh pemerintah. Itulah tadi materi mengenai poliomielitis. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman yang menonton video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.